Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Puja, puji dan syukur, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Ada beberapa tingkatan, beberapa stage, beberapa marhalah keyakinan manusia kepada Tuhannya. Rupanya percaya kepada Tuhan itu fitrah manusia. Tuhan di sini dalam arti kata spiritual being, believe in spiritual being. Percaya kepada hal-hal yang sifatnya spiritual. Dulu manusia itu percaya kalau setiap benda-benda tertentu memiliki jiwa, memiliki ruh. Kalau bahasa kampung awak, ada penunggunya. Pokok kayu besar ada penunggunya. Batu besar ada penunggunya. Sungai ada penunggunya. Sehingga benda-benda itu dihormati. Ini yang kita kenal dengan animisme. Percaya dengan penunggu-penunggu itu, jiwa-jiwa itu. Lalu
penunggu-penunggu tadi, jiwa-jiwa tadi itu memiliki kekuatan. Yang pertama, mereka percaya ada penunggunya itu. Di pantai selatan, daerah Yogyakarta ke ujung sana, itu penunggunya perempuan. Namanya Nyi Roro Kidul. Punya anak perempuan juga, namanya Nyi Blorong. Tapi tidak tahu kita siapa suaminya. Sebab nikahnya tidak tercatat di KUA. Di Gunung Merapi ada juga penunggunya itu. Di Sungai Siak ada penunggunya, buaya putih. Diakui seperti itu. Di Gunung Merapi penunggunya si Kalamawi. Di Gunung Singgalang si Antak Tanah. Di Gunung Tandike si Cabiak Kapan. Yang di Gunung Merapi itu kadang-kadang dia menjelma menjadi si Pasan Putiah. Nan di Gunung Singgalang menjadi Bingkaruang Hijau. Nan di Gunung Tandikat bisa menjadi Ulat Tadung. Saya heran. Dukun-dukun itu penelitiannya tentang hal-hal yang seperti itu lebih hebat dari profesor-profesor ahli penelitian. Hafal dia itu. Hafal. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bisa memanggil-manggil penunggu itu. Minta tolong. Minta bantuan. Ingat saya dulu ketika saya masih sekolah di Tawali Padang Panjang. Banyak kami yang sering mendaki Gunung Merapi, mendaki Gunung Singgalang itu. Kalau ada orang yang hilang, itu dukun-dukun di daerah Pandai Sike, di daerah apa itu bisa memanggil itu. Penunggu-penunggu. Lalu nanti akan diberitahu di mana sesatnya. Karena penunggu-penunggu itu dianggap memiliki kekuatan, bisa memudaratkan dan bisa memberi manfaat, maka dari animisme naiklah kepada dinamisme. Dinamisme. Mereka punya very powerful, bisa melakukan apa saja. Maka dihormati. Kalau di pantai selatan setiap tahun ada namanya sesajen laut. Dipotong kerbau, dagingnya dimakan rame-rame, kepalanya dihadiahkan kepada Nyi Roro Kidul. Kalau di kampung-kampung kita begitu juga itu. Orang yang mau cari rotan, cari macam-macam itu, sebelum masuk hutan itu minta izin itu. Datua, inya, nenek, cucu masuk ke dalam, tolong jangan diganggu. Kadang-kadang diambil gudang garam sebatang, diisap sedikit, dimasukkan kemenyan putih, di apinya itu, diisap 2-3 kali, diselipkan di ranting daun, di ranting kayu. Ditunggu sebentar. Ketika rokok tadi dia tinggal setengah, baru boleh masuk. Kenapa? Penunggunya sudah merokok. Ternyata penunggunya suka dengan gudang garam kretek, itu masalahnya. Begitulah model-modelnya itu. Sampai sekarang masih ada itu. Masih ada. Mau ke sungai menjala itu ada doa-doanya itu. Jadi dipercayai punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu banyak. Di sungai ada penguasanya, di laut ada penguasanya. Di angin ada penguasanya, di darat ada penguasanya, macam-macam itu. Karena banyak yang berkuasa itu disebut dengan politeisme. Banyak. Tapi di antara yang banyak itu ada satu yang paling berkuasa. Ada satu yang paling berkuasa. Dialah dianggap sebagai the big boss.
Ada dewa Siwa, dewa ini, dewa itu, dewa Indra. Bosnya siapa? Mahadewa. Ada bosnya, ada penguasanya. Tapi banyak penguasa yang lain. Itu disebut dengan henoteisme. Lalu ada lagi sistem kepercayaan yang menyatakan Tuhan itu cuma satu. Tapi satu itu bisa berkonsep macam-macam. Orang Kristen percaya Tuhan itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi konsep ketuhanan yang Maha Esa itu digambarkan dalam bentuk Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 3 in 1, 1 in 3. Orang Hindu percaya Tuhan itu satu. Tapi mereka kemas ketuhanan yang satu itu dalam bentuk Trimurti. Ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Orang Yahudi percaya dengan monoteisme itu. Tapi tetap juga mengakui kalau Uzair itu anak Allah. Jadi monoteisme itu percaya satu Tuhan, tapi konsepnya bisa macam-macam. Lalu Islam di mana? Apakah Islam itu monoteisme? Betul, tapi monoteismenya murni. Monoteisme murni itulah yang disebut dengan tauhid. Apa intinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Yang ada itu cuma Allah. Ini yang tauhid itu. Jadi tauhid bahagian dari monoteisme, tapi monoteisme itu bukan tauhid. Tauhid itu luar biasa, menafikan segala-galanya. Tidak ada konsep-konsep yang lain. Yang ada itu cuma Allah saja. Maka kalau monoteisme dipahami seperti orang memahami sekarang, monoteisme itu pun bisa menjadi syirik. Yang betul-betul bersih itu sesungguhnya adalah tauhid. Dari mana kita tahu nama Tuhan kita itu Allah? Dari mana itu? Jawabannya dari Allah sendiri. Dari Allah sendiri. Maka betul itu kata orang sufi itu. Arabtu rabbi bi rabbi falaula rabbi ma arabtu rabbi. Aku kenal Tuhan karena Tuhan. Kalaulah tidak ada Tuhan, aku tidak akan pernah kenal siapa itu Tuhan. Ahli-ahli filsafat dahulu mencari-cari Tuhan juga. Apa hakikat yang ada ini? Kata Thales, semuanya berasal dari air. Kata yang lain dari api. Kata yang lain pula dari tanah. Lalu timbul pertanyaan, yang mengadakan air, api, dan tanah itu siapa? Kata Pitagoras, the one, yang satu. Kata yang lain, the monad. Kata yang lain, super ego. Kata Aristoteles, the prime unmoved mover. Penggerak yang tidak bergerak. Semuanya punya konsep sendiri. Memberi nama siapa pencipta dari segala-galanya itu. Lalu dalam Islam bagaimana? Allah yang menjelaskan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Itu konsepnya. Bahwa yang memberitahu kita nama Tuhan kita adalah Allah. Sekarang di Malaysia, di Indonesia sedang sibuk berdebat. Allah itu Tuhan orang Islam atau juga Tuhan orang Kristen. Sebab di Injil juga disebut Allah. Tapi cara membacanya Allah. Di Malaysia juga gitu.
dulu disebut dengan Tuhan. Tapi dalam terjemahan Bible yang baru sekarang disebut dengan Allah. Pertanyaannya, Allah itu nama Tuhan siapa sebetulnya? Apa betul Tuhan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi Allah? Ternyata tidak. Allah itu bahasa Arab. Dan dia hanya diperuntukkan untuk orang Islam. Kok demikian? Penggunaan Allah di kitab-kitab tertentu yang lain itu sekurang-kurangnya mengaburkan makna Allah itu sendiri. Apa tidak boleh orang agama lain menyebut Allah? Menurut saya tidak. Kenapa? Sebab setiap agama itu kalimat Tuhannya harus kembali ke bahasa asli dari agama tersebut. Islam bahasa Arab, nama Tuhannya apa? Allah. Allah itu bahasa Arab, betul. Injil itu bahasa Ibrani. Tuhannya harus disesuaikan dengan bahasa asalnya. Kalau bahasa Yahudi kunonya, Tuhan itu apa? Il. Makanya gelar dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Jadi Israel artinya Abdullah. Allah dalam bahasa Arab, Il dalam bahasa Yahudi lama. Kalau dalam bahasa Latin, kalaupun Bible itu ditulis dalam bahasa Latin, maka Tuhan itu tidak Allah. God dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Theos atau Dos. Seharusnya mereka menerjemahkan kata-kata Tuhan itu kalau mau merujuk ke bahasa Israel kuno, Il, atau ke dalam bahasa Latin Theos atau Dos. Tidak ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Apakah ada unsur politis di sini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah yang memberitahu kepada kita bahwa namanya adalah Allah. Itu yang selalu kita ucapkan dalam syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa maksud asyhadu alla ilaha illallah? Apa maksud bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah itu? Maksudnya yang ada dan berkuasa itu cuman Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang layak disembah itu hanya Allah. Tempat kita meminta tolong juga Allah. Sebab Allah itu As-Samad. Namun ahli-ahli tasawuf menerjemahkan la ilaha illallah itu dengan 3 cara. Level pertama, la ilaha illallah artinya la ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah terkecuali hanya Allah. Menyembah selain Allah musyrik. Meminta tolong kepada selain Allah musyrik. Tempat menyembah dan tempat meminta tolong itu hanya Allah. Musyrik itu menganggap ada sesuatu yang selevel dengan Allah, lalu dia meminta-minta, bermohon-mohon kepada sesuatu itu. Itu yang musyrik itu. Dan itu banyak dilakukan manusia. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa minan nas mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang coba-coba mengambil backing, mengambil penolong selain Allah.
Yuhibbunahum kahubbillah. Dicintainya backingnya itu, dicintainya penolongnya itu seperti dia mencintai Allah. Wallazina amanu, padahal orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Cintanya itu tulus kudus hanya kepada Allah. Jadi hati-hati dengan syirik. Sebab kalau dosa-dosa lain kita istighfar, kita minta ampun, selesai itu. Kalau kita ikhlas bertaubat. Tapi kalau dosa syirik, hati-hati. Sebab Allah sendiri menyatakan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain terkecuali orang yang syirik kepadanya. Kenapa dosa syirik itu tidak diampunkan Allah? Seperti yang pernah kita ulang-ulang dahulu. Syirik itu melecehkan Allah. Syirik itu mencemehkan Allah. Menduakan Allah. Padahal Allah tidak mungkin diduakan. Ibu-ibu sudah menikah dengan suami ibu-ibu. Ada yang sudah menikah 20 tahun. Sudah menikah 30 tahun, 40 tahun. Ada bahkan yang sudah menikah 50 tahun. Sudah lama kita kenal dengan suami kita. Tahu kita perangai baik dan perangai buruknya. Tidak ada lagi sekat antara kita dengan suami. Kita sudah tempuh hidup dengan suami itu dalam suka dan duka. Ketika mula-mula menikah, kita tidak punya apa-apa. Hidup dengan suami yang kita cintai. Waktu itu suami kita jadi kontraktor. Maksud kontraktor di sini di mana tinggal ngontrak, itu masalah. Sedih waktu itu. Kais pagi dapat pagi, kais petang dapat petang. Tapi karena cinta kita bisa bertahan. Sekarang hidup sudah senang, ada rumah sendiri, penghasilan sudah mencukupi. Sudah oke. Sudah 10, 20 bahkan 30 tahun menikah. Dengan tiba-tiba setelah lama menempuh kesusahan kehidupan, ketika ibu-ibu ingin sholat tahajud malam, bangun jam 3 pagi, kita berwudu. Setelah berwudu kita cari sajadah. Ketika kita akan sholat, terdengar kalau suami kita mengigau, dipanggil-panggilnya nama perempuan lain. Bagaimana perasaan ibu-ibu itu? Bagaimana perasaan ibu-ibu itu? Saya yakin besok pagi ketika ibu-ibu akan memberikan kopi kepada suami ibu-ibu, pasti ibu-ibu masukkan sianida ke dalam kopi. Kenapa kita marah? Laki-laki yang kita cintai dengan sepenuh hati kita, laki-laki yang kita cintai dengan sepenuh jiwa kita, ternyata menyimpan dusta. Di balik rindu ada dusta. Marah kita itu. Kalau ibu selaku manusia diduakan marah, coba kita bayangkan Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, kita duakan Allah, kita cari yang lain selain Allah. Wajar nggak Allah itu marah? Wajar. Itu maka syirik itu tidak akan diampunkan oleh Allah, karena dicemehkannya Allah, dilecehkannya Allah. Jadi konsep yang pertama itu la ma'bud illallah. Tidak ada yang layak disembah terkecuali hanya Allah. Sebab memang dia yang layak disembah. Kalau kita lihat itu ya, proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu luar biasa. Dia ingin membuktikan secara empiris dan secara rasional, ada enggak Tuhan itu? Bagaimana Tuhan bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Lalu menghidupkan yang mati, lalu menghidupkan yang mati itu kembali. Yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan. Bagaimana itu? Apa betul Tuhan ini berkuasa?
Dia ngomong dengan Tuhan. Tuhan, kata Nabi Ibrahim itu, saya ingin membuktikan apakah engkau berkuasa itu. Tuhan marah. Apa kau tidak percaya? Percaya. Tapi ingin agar hatiku tidak bertanya-tanya lagi. Rupanya di samping kekuatan iman, perlu juga scientific proof, pembuktian keilmuan. Oke, kata Tuhan, tangkap 4 ekor burung itu, potong, cincang-cincang halus-halus, satukan cincangannya itu, letakkan di 3 atau di 4 bukit. Lalu sekarang panggil burung tadi. Nabi Ibrahim ambil burung itu, dipotong, dicincang-cincang, disatukan, dionggokkan ke 3 bukit itu. Nah, sekarang kata Allah, panggil balik burung itu. Dipanggil, datang burung itu. Kata Tuhan, menciptakan yang tidak ada aku bisa, apalagi menciptakan yang sudah ada. Senang hati Nabi Ibrahim itu. Di sini kita lihat iman itu sangat penting. Tapi iman itu akan lebih kokoh jika di backup dengan keilmuan. Dan Nabi Ibrahim ini terlalu banyak itu. Ceritanya bercerita tentang proses pentauhidan itu. Ketika dia galau, masih kecil itu, galau. Siapa Tuhan sebetulnya ini? Malam-malam dia bermenung-menung. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Tengoknya ke langit. Wah, bintang gemintang indah berkelap-kelip. Mungkin inilah Tuhan. Dia pun tersenyum-tersenyum. Tidak lama kemudian muncul pula bulan yang lebih bercahaya. Kata Ibrahim, oh ini Tuhan, lebih besar, lebih hebat. Yang tadi itu bukan Tuhan. Tengoknya sampai pagi. Pagi datang, bulan hilang, matahari muncul. Kata Ibrahim, oh ini dia Tuhan itu. Lebih terang dari yang tadi. Lebih panas, lebih hebat. Malam tiba. Matahari pun lenyap. Muncul bintang, muncul bulan. Ibrahim memberikan konklusi. Pasti semua itu bukan Tuhan. Tidak mungkin ada Tuhan yang sebentar-bentar terbit dan sebentar-bentar tenggelam. Tuhanku yang tidak terbit, yang tidak tenggelam. Tapi Tuhanku adalah yang menciptakan semua yang terbit dan yang menciptakan semua yang tenggelam. Jadi prosesnya itu cantik sekali. Membuktikan akan keberadaan Allah. Yang Allah itu salah satu fungsinya untuk disembah. La ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah terkecuali Allah. Yang kedua, ahli-ahli sufi menyatakan maksud dari la ilaha illallah itu adalah la matlub illallah. Tidak ada yang dicari itu terkecuali keredaan Allah. Kalau sampai di sini aman kita semua. Ada yang menjadi kontraktor, ya itu cuma pekerjaan. Tujuannya apa? Mencari keredaan Allah. Ada yang jadi dokter, itu cuma pekerjaan. Tapi tujuan akhir kita apa? Mardhatillah, mencari keredaan Allah. Ada yang jadi ulama, jadi ustadz, seperti Ustadz Abu Zahra. Itu cuma profesi panggilan ilahi, tapi tujuan akhirnya apa? Mencari keredaan Allah. Ada yang jadi buruh kasar, itu cuma profesi saja itu. Tujuan akhirnya apa? Mencari keredaan Allah. Kalau sampai cara berpikir kita di sini, kita tidak akan merasa rendah diri dengan orang. Kenapa? Yang ada ini cuma casing, tapi hakikatnya sama. Siapapun engkau, siapapun aku, kita ini hanya hamba Allah yang miskin, papa, kedana, hina dina. Yang kita cari cuma satu, mardatillah.
Jadi pada level begini ya sudah nggak ada lagi rasa kecil, rasa apa lah Anda yang hebat. Tapi ingat tujuan kita cuma satu kok. Jadi la matlub illallah, la maksud illallah. Tidak ada yang dicari. La matlub illallah. Tidak ada yang dicari itu terkecuali keridaan Allah. Nanti naik ke level yang ketiga. La maksud illallah. Tidak ada yang dituju itu terkecuali hanya keredaan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu untuk Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Itulah yang kita maksud. Itulah yang kita tuju dalam kehidupan kita. Nanti kata ahli-ahli sufi akan sampailah kita pada level yang paling tinggi. La ilaha illallah itu artinya la maujud illallah. Tidak ada yang ada itu terkecuali yang ada itu cuman Allah. Yang kita miliki ini kan sementara ini. Sementara. Siapa orang paling kaya di sini? Ketika dia lahir, ada harta di bawahnya? Tidak ada. Susah, mula-mula susah. Naik, diberikan Allah rezeki, diberikan Allah rezeki. Ingat, kalau kita tidak berpisah dengan rezeki itu juga akan berpisah dari kita. Antara dua saja itu. Kita yang meninggalkan rezeki harta, atau harta yang meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan harta, kita dulu meninggal dunia. Kalau harta yang meninggalkan kita, kita bangkrut sebelum meninggal dunia. Ada orang yang abadi dengan hartanya? Tidak. Saya baca di internet itu. Ada seorang putra bangsawan Arab itu naik mobil mewah, Ferrari, belanggar. Koma. Belanggar, kecelakaan besar, koma. Udah 9 tahun komanya. 9 tahun komanya. Karena ayahnya orang kaya raya di Arab sana, maka dilarangnya dokter mencabut ventilator itu, alat-alat bantu itu dilarang. Sudah 9 tahun tetap dipasang. Kalaulah ada orang yang bisa menyadarkan anaknya itu, berapapun dibayarnya. Tapi 9 tahun sampai sekarang anak itu tidak sadar-sadar juga. Masih tetap menggunakan bantuan. Pertanyaannya, ternyata ada di dunia ini yang tidak bisa kita beli dengan uang. Ada di dunia ini yang tidak bisa kita pengaruhi dengan kekuasaan. Dia anak bangsawan hebat, seorang pangeran di Arab. Kekayaannya luar biasa, untuk menyadarkan anak dari koma dia tidak mampu. Ketika saya baca itu, lama saya tertegun. Ternyata di hadapan Allah kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kecil kita ini. Jadi la maujud illallah. Tidak ada yang ada itu. Sesungguhnya yang ada itu cuma Allah. Makanya orang-orang sufi itu kadang-kadang aneh-aneh. Sampai-sampai ada orang sufi ketika dia berpakaian, orang bertanya, siapa yang dalam pakaianmu? Dia menjawab, laisa fi jubbati illallah. Tidak ada dalam pakaianku ini terkecuali hanya Allah. Ketika dia di rumah ditanya orang, man dahil, man fid dahil. Siapa di dalam? Dia menjawab, la ahadan fid dahil illallah. Tidak seorang pun yang ada dalam rumahku ini terkecuali hanya Allah. Orang menyalahkan dia, tapi Hamka membela. Kata Hamka, jangan dipahami secara tekstual. Orang seperti itu sudah menganggap dia tidak ada. Kecil dia, tidak berharga dia di hadapan Allah. Lenyap dirinya ketika melihat kekuasaan Allah. Itu yang disebut dengan fana. Maka ketika dia sudah menganggap dirinya lenyap, yang tinggal cuma Allah. Itulah yang disebut dengan baqa.
Maka kata-kata seperti itu merupakan kata-kata orang mabuk. Mabuk dalam mencintai Allah. Kalau kata-kata orang mabuk dalam cinta, itu tidak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakan. Sama dengan kita waktu muda-muda dulu. Belum ada SMS, belum ada WA. Itu informasi kita sampaikan melalui apa itu? Surat. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menulis surat dulu, bapak-bapak dan ibu-ibu kan menjadi sastrawan dadakan semua. Oh, luar biasa indahnya kita menulis itu. Mula-mula saja sudah berpantun itu. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Oh, macam-macam itu. Setiap malam ketika kulihat rembulan, di sana ada wajahmu. Kulihat di lautan, seakan-akan kau menghimbau aku. Di mana pula ada seperti itu. Tapi itulah bahasa orang jatuh cinta. Bahasa yang tidak bisa dipahami secara logika. Begitulah bahasa para sufi. Sebab sufi itu orang yang kemaruk, orang yang jatuh cinta kepada Tuhannya. Lalu pengungkapannya dengan cara yang macam-macam. Makanya sufi yang betul itu tidak boleh keluar dari ruhus syariah. Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu keluar, dia justru bisa berbahaya. Akan liar. Kalau sudah liar, tentu bisa menjadi sesat dan menyesatkan. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita tahu siapa Tuhan kita karena Tuhan kita. Karena Allah lah yang mengajarkan kepada kita bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Siapa Allah itu? Al-Malik. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Alimul ghaib. Alimul ghaib. Siapa Tuhan kita itu? Alimul ghaib. Dia itu mengetahui yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang gaib itu sesuatu yang tidak mungkin dilacak oleh panca indera. Sesuatu yang tak mungkin dipikirkan oleh rasio. Kalau masih bisa dipikirkan oleh rasio, masih bisa dinalar oleh akal, maka itu bukan gaib. Gaib itu sesuatu yang memang tidak mungkin akal sampai ke sana. Apa contohnya? Kehidupan setelah mati. Siapa yang tahu bagaimana kehidupan setelah mati itu? Tidak ada. Bagaimana kita dalam kubur nanti? Itu tidak ada itu. Kalau dimasukkan pun CCTV ke dalam kubur, tidak nampak itu. Yang nampak cuma mayat saja itu. Proses di dalam kita tidak nampak. Sebab dia gaib. Gaib. Percaya kita dengan azab kubur itu? Percaya. Kenapa? Karena Rasul menyatakan azab kubur itu ada. Kan gaib, betul. Tapi salah satu ciri-ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil gaib. Gaib itu bukan untuk difikirkan. Gaib itu untuk diimani. Sudah ada orang yang diazab di kubur, babak belur, marasai. Lalu dia keluar berbicara, onde sakit di dalam, udah ada itu. Tidak ada. Tapi kok percaya? Karena itu gaib. Dan kita mesti mengimaninya. Sudah ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang melihat orang dari surga datang ke dunia. Atau dari neraka datang ke dunia. Lalu dia bercerita, oh enak di surga, marasai di neraka. Sudah ada? Tidak ada. Kenapa percaya? Karena Allah menyuruh kita percaya. Kok nggak nampak? Sebab dia masalah gaib. Kok nggak dipikirkan? Gaib itu bukan konsumsi akal. Gaib itu konsumsi iman. Jadi yang gaib itu yang tahu siapa? Allah. Siapa di antara bapak-bapak yang percaya besok masih hidup? Tidak ada. Sebab kematian itu gaib. Kematian itu gaib. Bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan yang bagaimana saja. Sudah 6 hari kita berpuasa misalnya. Siapa di antara bapak-bapak yang bisa memastikan
masih bisa menutup Ramadan kali ini dan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ada yang bisa memastikan? Tidak ada, karena itu gaib. Bahkan saya tengok sebahagian ada beberapa orang yang menutup Ramadan kali ini pun tidak sampai. Jadi itu masalah gaib itu. Lalu yang tahu siapa? Allah, alimul ghaib. Yang tahu tentang yang gaib itu adalah Allah. Tapi bukan hanya yang gaib, wasyahadah. Allah juga mengetahui yang nampak, yang bisa dipersaksikan. Allah tahu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi. Allah tahu semua itu. Sehingga semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang kelam, dalam gua yang sangat dalam, Allah tahu. Berapa banyak daun kayu yang gugur tadi malam di seluruh hutan di dunia, Allah tahu itu. Karena Allah alimul ghaib wasyahadah. Jadi meminta-minta tolong kepada dukun-dukun agar dia meramal-ramal itu perbuatan yang sia-sia. Sebab jin pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada itu. Saya punya kawan itu. Ini adik saya Yuslim pun kenal orang Terengganu, namanya Ni, ya, Pak Ni. Itu seorang insinyur tamatan Inggris. Sangat rasional. Biasanya orang-orang teknik itu rasional. Lalu karena dia aktif di dunia sepak bola, dilantik orang dia jadi pengurus Persatuan Sepak Bola Terengganu. Kalau kita di Pekanbaru PSPS lah. PSPS dilantik. Karena diminta dia maulah. Mau. Orang yang sangat rasional seperti dia, tamatan Inggris, teknik sivil, ya. Jadi ketua perhimpunan sepak bola provinsi, diharapkan kan bisa berpikir rasional itu. Ketika main bola mau final, orang bilang ini klub lawan itu punya dukun, kita juga harus cari dukun. Akhirnya dia pun pergi ke Thailand, dicari Sami Buddha yang paling hebat konon kabarnya. Bagaimana supaya klub provinsi dia, klub Terengganu itu bisa menang. Dia cerita dengan saya itu, betapa bodohnya saya di zaman jahiliyah dulu. Dukun itu, Sami Buddha itu bilang, oke, saya akan tolong. Nanti klub Anda bisa menang, tapi ada syaratnya. Apa itu? Besok mau bertanding, malam jam 12 malam, Anda harus datang ke lapangan tempat permainan itu. Apa yang harus dilakukan? Anda lari keliling lapangan itu telanjang bulat. Jadi saya tanya, ini lakukan? Iya, saya lakukan, katanya. Orang rasional macam dia, ketika ingin betul-betul menang, dibuatnya. Malam tepat jam 12, dibayar pula polisi supaya boleh masuk ke lapangan itu. Sampai ke dalam lapangan, buka baju, buka celana, semuanya lari keliling lapangan, tepat jam 12. Saya katakan, menang, kalah, kata Tuhan. Terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal yang memenangkan dan mengalahkan itu usaha kita. Tapi takdirnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi meminta-minta seperti itu tidak ada gunanya. Saya ingat ayah saya itu. Ayah saya pernah jadi imam tentara di Rindam, di Siantar itu. Tahun 70-an, awal 80-an, itu sedang sibuk-sibuk Timur-Timur. Banyak catam-catam, caba-caba itu. Setelah tamat dikirim ke Timur-Timur. Rata-rata itu bawa tangkal. Ada dukun dekat rumah saya itu orang Madura, itu pintar itu. Dikasih tangkal itu ke ayam. Disuruh tentara itu nembak ayam itu. Ditembak ke bawah, lompat ke atas. Tembak ke atas, tunduk dia ke bawah. Jadi kata dukun Madura itu, kalau Anda pegang tangkal saya ini, Anda tidak akan kena peluru seperti ayam tadi. Oh, banyaklah yang belajar.
pegang tangkal belajar, pergi ke timur-timur. Apa yang terjadi? Yang paling banyak mati justru yang pakai tangkal itu. Coba kita bayangkan mati dalam memakai tangkal itu kan mati musyrik itu. Mati musyrik itu. Itu bukan mati syahid itu, mati saki namanya itu. Jadi alimul ghaibi wasyahada, yang tahu yang gaib dan yang tahu yang nyata itu. War-Rahmanur Rahim. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang membicarakan nama-nama Allah yang lain dan kenapa dan apa rahasianya di balik nama-nama tersebut. Sebelum saya tutup, kalau ada satu atau dua orang yang ingin bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Masjid kita makin bagus, jemaah banyak, tapi pengurus makin sampili. Ambo tengok. Lapane awak ceramah ndak diagih jo minum macam mana caranya? Wah. Silakan ada yang apa? Ibu-ibu. Baik masalah kaji kita atau masalah-masalah yang lain, silakan. Karena sangat paham, saya rasa cukup sekian. Ada, silakan. Kita punya mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masalah ada kalau di kampung itu Ustaz, orang-orang tua-tua kita itu dia mempergunakan kemenyan untuk berdoa. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Oh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dia begini. Kalau sesuatu itu ada rasionalnya dan itu logik, tidak syirik, bisa diterima. Tapi kalau tidak ada rasionalnya, tidak ada logika, tidak ada hubungan sebab akibat, itu jatuh kepada syirik. Contoh begini, yang paling mudah. Dulu di Padang Panjang itu, tempat kami belajar di Tawalib, ada guru yang bisa memudahkan jodoh perempuan-perempuan yang sudah umur 30, sudah umur 40, belum menikah juga lagi. Menurut falsafah adat Minangkabau, dalam kondisi seperti itu, harta pusaka boleh digadaikan. So, harta pusaka tinggi itu hanya boleh digadaikan kondisi tertentu. Rumah gadang nan katirisan, rumah gadang rusak. Gitu. Mayat yang belum diurus, diantaranya satu lagi, anak gadis yang sudah tua tapi belum menikah. Itu aib itu. Harus dicarikan suaminya. Jadi dia itu pintar itu. Suatu hari orang datang ke rumahnya. Yang minta tolong, ini anak gadis kami udah 40 tahun ini, belum juga dapat jodohnya. Tolonglah Angku Datuk carikan jodohnya. Berusahalah minta ke Tuhan. Maka disuruh perempuan tadi mencari 7 macam bunga di setiap kampung, dan itu dicari di 7 kampung. Jadi misalnya kampung ini namanya, kampung kita ini apa ini? Desa ini. Kelurahan apa kita ini?
Ketua karya. Diambil di ketua karya ini 7 macam bunga. Dan harus di 7 taman. Jadi kalau di rumah orang ini kita ambil 1 bunga, di tempat lain 1 bunga, tidak boleh 7 di situ. Udah dapat 7 di ketua karya, pergi pula cari 7 macam lagi di kelurahan Delima. Pergi lagi kelurahan lain, begitu. Jadi 7 macam bunga di 7 taman dalam 7 kampung. Saya ada di situ. Lama saya termenung. Apa hubungan bunga dengan jodoh perempuan? Tapi saya diam aja. Nanti katanya udah dapat itu, mandikan. Sudah dimandikan, sholatlah kepada Allah, berdoa agar mudah jodoh. Saya debat guru tadi. Kalau udah tua dia. Kalau saya ingat sekarang malu saya. Buya mengajar kami tauhid. Tidak boleh meminta selain kepada Allah. Tapi apa hubungan perempuan dengan jodoh perempuan dengan bunga, dengan mandi kembang itu apa hubungannya? Kan musyrik itu. Oh, dia orang tua yang bijaksana. Dia diam aja. Musyrik itu Pak. Saya bilang tidak ada hubungan bunga, mandi malam, mandi kembang dengan jodoh perempuan, tidak ada itu. Dia diam aja. Ketika saya mulai udah tamat belajar, dipanggilnya. Dulu waang kan ngecek iko musyrik, ndak ada hubungan bungo dengan jodoh orang betino. Kini dek waang lah tamat, ambo ceritakan rahasianya. Gitu. Karena kau mau tamat, biar ku ceritakan rahasianya. Apa itu? Ndak ada hubungan antara bunga dengan jodoh perempuan, ndak ada. Jodoh itu kita minta ke Tuhan. Lalu ngapain Bapak suruh dia mencari 7 macam bunga di 7 taman dalam 7 kampung? Sehingga harus pergi ke 7 kelurahan, ke 7 desa. Dan mencari 7 macam bunga di 7 taman pula. Artinya rumah yang berbeda-beda. Kan membuat letih aja itu. Udah itu disuruh pula mandi. Ngapain? Dijawabnya. Saya kan guru tauhid, tahulah saya mana yang salah, mana yang enggak. Kenapa perempuan tadi saya suruh mencari 7 macam bunga di 7 taman dalam 7 kampung? Tidak ada hubungannya itu. Tapi tujuannya agar perempuan ini berjalan keliling-keliling 7 kampung. Berjalan gitu. Ya kenapa harus bunga saya bilang? Karena perempuan suka bunga. Tidak mungkin disuruh cari batu cincin, kan itu masalahnya kan. Untuk berjalan. Manalah tahu di 7 kampung dia berjalan itu ada laki-laki yang baru kematian istri. Ada laki-laki yang masuk dalam persatuan bujang lapuk misalnya. Kan ketemu katanya. Itu tujuannya katanya. Oh itu. Kok harus dibawa mandi? Udah capek-capek dia cari bunga, dibuangkan mubazir, dimandikan sajalah. Minimal malam itu dia tidak perlu pakai parfum. Logik dah itu. Logik, bukan bunganya yang penting, tapi kelilingnya itu. Kalau gitu syirik enggak itu? Nah, di situ. Kemenyan juga demikian. Kalau kemenyan itu digunakan untuk manggil jin, manggil jembalang, manggil mambang. Mambang itu kan jin itu kan. Kalau kita nengok film Piramli itu, mambang tanah, mambang angin, mambang api, itu nama jin. Saya tengok di kamus Melayu, mambang itu panggilan orang Melayu dulu terhadap jin, namanya mambang. Satu-satunya mambang yang tidak jin itu cuma mambang mit, masalahnya. Ketika saya sebut dengan dia, ketawa dia waktu itu. Jadi kalau tujuannya kemenyan itu memanggil jin, itu memang syirik lah. Gitu. Tapi kalau tujuannya pengharum ruangan, macam apa namanya itu, bohor apa saya namanya, bohor apa itu, yang Arab punya itu. Saya tengok di Masjid Raya, di Masjid Agung itu, kalau mau terawih diapakan itu, dihidupkan, gitu, sehingga harum ruangan itu kan, mati kuman-kuman itu. Andai kata tidak ada urusannya dengan yang jin yang apa-apa itu tidak ada masalah. Bahkan saya selalu dulu pakai kemenyan itu.
Kita di pondok, di Tawalib itu dulu sering kena penyakit kulit. Gatal-gatal itu. Capek ngobatinya di dunia kedokteran. Payah sembuh itu. Maka ilmu terakhirnya apa? Masuk dalam kain sarung, dikasih bara api, di bawah kita duduk itu, dimasukkan ke menyan. Sehingga kita begini, begitu. Sampai berpeluh itu. Ternyata tujuan kemenyan itu bukan manggil jin, tapi menjadi antiseptik. Nah, gitu. Jadi kalau gunanya mengharumkan ruangan, antiseptik, saya pernah itu kena gatal-gatal, memang begitu obatnya. Sampai berkeringat itu. Baru selesai. Jadi kalau tujuannya untuk pengobatan, untuk apa, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya hal-hal yang sifatnya manggil jin, itu memang syirik lah. Jadi ibu tanyalah dengan orang kampung, tujuannya bakal kumanyan itu masalahnya kan. Jadi harus dipahami secara jeli gitu. Tidak mudah menyatakan ini musyrik, ini tidak musyrik. Tapi kalau tujuannya ada konsep sebab akibat, kausalitas, tidak ada masalah. Bahkan ternyata kemenyan itu sangat bagus untuk membunuh kuman yang ada di ruangan. Kalau ruangan kita lama ditinggalkan, hidupkan kemenyan itu apa itu? Cuman kan kalau karena mindset kita mindset perdukunan, setiap yang ada kemenyan itu kita anggap macam-macam kan itu masalahnya. Padahal banyak sekali guna kemenyan itu yang lain. Tapi jangan dikaitkan dengan unsur-unsur yang tadi itu gitu. Jin apa itu ya salah itu. Ada yang lain? Atau ada yang memelihara jin di sini? Saya rasa cukup sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.